Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang lalu masih di hadis pertama sampai di nomor 3. Nah, yang nomor 4 wa min hikamis siyami, di antara hikmah atau tujuan atau maksud disyariatkannya puasa, annal qalba yasfu, bahwa hati itu bisa bersih sampai seperti cermin kayak gitu. Dan hati bisa berkarat, nah, bersih dengan iman, dengan ketaatan, dan berkarat dengan dosa-dosa dan maksiat. Nah, ini sudah ya nomor 4 ya. Kita lanjut nomor 5. Wa min hikamis siyami, di antara hikmah dari puasa, ma'rifatu nikmatillahi 'alal 'abdi, seseorang bisa menyadari nikmat Allah pada dirinya atau pada hamba. Bisyibai warri, kenikmatan berupa kenyang dan lega dari dahaga, menjadi hilang dahaganya. Bahasa Arabnya namanya ari atau rai. Idza tadzakkaru bisyami al-agbada al-jai'a, maka dengan puasa itu diingatkan ketika puasa itu tentang kondisi perut yang lapar, bagaimana rasanya lapar. Dengan puasa itu dia menyadari bagaimana rasanya lapar, minal fuqara, yang dialami oleh orang-orang fakir. Yang mungkin orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin sering mengalami seperti itu, tidak harus di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW ketika, dan beliau contoh orang fakir, beliau juga orang miskin, ketika di pagi hari di rumahnya tidak ada yang mau dimakan, ya sudah, saya mau puasa saja. Nah, karena itu yang sering dialami oleh orang-orang fakir dan miskin, maka bagi orang yang selain fakir dan miskin itu menyadari tentang nikmat kenyang dan lega, fayashkuru rabbahu, sehingga orang itu bisa bersyukur kepada Allah, wa yahussu bi alami ikhwanihi, dan dia ikut merasakan susahnya saudaranya. Muncul sifat apa? Sifat kebersamaan, sifat persaudaraan, dan mengurangi sifat cuek, ya, tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang al-ma'dumin, yang kekurangan. Nah, maka itu diantara hikmahnya munculnya sifat kepedulian pada seseorang,
kepada saudaranya yang fakir dan miskin. Wan ni'ami la yu'rafu qadraha illa bifaqdiha. Kenikmatan itu tidak bisa dirasakan. Kenikmatan itu tidak bisa dirasakan pentingnya kecuali kalau sudah terluput. Seperti sehat itu jarang orang menyadari pentingnya kesehatan sehingga dibawa pada kelalaian-kelalaian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ya. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Nah, itu diantara hikmah puasa nomor 5. Wa min hikamis siyam, yang keenam diantara hikmah dilaksanakan disyariatkannya puasa, ma yatarattabu alaihi, yaitu efek positif dari puasa, minal fawaidis sihhiyah, berupa faidah-faidah kesehatan. Nah, allati tahsulu bitaklilit ta'am, yang bisa diperoleh dengan mengurangi makanan. Nah, karena dengan mengikuti aturan makan yang disyariatkan itu sebenarnya sedikit. Asalnya orang beriman itu makannya apa? Sedikit. Dikatakan sedikit karena kata Rasul, makan itu liyukimna solbahu. Aturan makan itu standarnya, porsinya itu sekedar menegakkan punggung. Punggungnya tidak bengkok. Kalau sudah bisa tegak, itu sudah. Kalau masih sangat sangat nafsu pada makan, dibatasi paling banyaknya 1/3 dari perut. Nah, kalau lebih 1/3, kebanyakan ulama mengatakan itu makruh sampai haram. Walaupun boleh sekali-sekali, itu boleh sekali-sekali. Kenyang itu sekali-sekali. Syariatnya kenyang itu sekali-sekali. Seperti Abu Hurairah yang pernah kekenyangan ketika beliau sebelumnya lapar, kemudian suruh dikasih susu oleh Rasul sampai kenyang perutnya. Atau hadis yang sudah kita lewati di pelajaran tafsir juz amma, Rasul dan Abu Bakar, Umar pernah keluar bertamu ke rumah seorang sahabat, disembelihkan apa itu? Kambing. Nah, itu juga dalil bolehnya sekali-sekali kenyang. Tapi kebanyakannya dan keserikannya, yang benar dan yang baik, orang mukmin itu sedikit makannya. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan panjang lebar tentang hadis tadi, bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek kantong yang diisi manusia itu adalah perut. Atau kantong paling jelek yang diisi manusia itu bukan karung, kresek, bukan itu. Tapi apa? Perut. Orang itu mengikuti nafsunya, semua ingin dimasukkan. Nah, maka kalau makan itu sekedar menegakkan punggung tadi. Kalau memang terpaksa diisi 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk bernafas. Wasulusun linafasiha, 1/3-nya untuk bernafas. Di bawahnya dibawakan beliau asar-asar, riwayat-riwayat, ada Imam Rajab
bahwa sumber segala penyakit ketika seorang makan itu kebanyakannya atau seringnya melebihi dari aturan ketentuan, dan itu sudah masuk ke israf, berlebihan. Kalau sering kenyang itu masuk berlebihan. Di antaranya Imam Ibnu Rajab membawakan penjelasan di sana atau asar di sana, bisa dilihat di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau katakan di antara bahaya kenyang itu dua. Bahaya badan, bahaya fisik, dan bahaya batin atau bahaya pada hati. Kalau badan, bahayanya kenyang itu menjadi sebab tertumpuknya penyakit-penyakit. Bahkan kata beliau, hampir semua penyakit dalam itu penyebabnya karena kenyang. Kalau mudarat atau bahaya kepada hati, kenyang itu bisa mengeraskan hati. Hatinya keras, itu juga perkara yang sangat bahaya, bahkan bahayanya ke akhiratnya. Yang kedua, bahaya ke hati itu menyulitkan seseorang untuk memahami ilmu. Dan yang ketiga, bahaya ke hati itu memberatkan badan untuk melaksanakan ibadah. Ya, contohnya kalau habis buka kemudian kekenyangan mau melangkahkan kakinya ke masjid itu berat, mau berdiri berat. Nah, ketika di soft dalam sholat. Nah, bahkan beliau katakan, kalau kamu tanya kebanyakan penghuni kubur apa penyebab kematianmu, mereka akan menjawab at-tuham. At-tuham itu artinya kenyang. Nah, maka di sini di antara hikmah puasa tadi dalam rangka penjagaan kesehatan. Sepertiga porsi ini memang itu sudah ketentuan dari Allah dan Rasulnya, tetapnya terjaga kesehatan. Sepertiga ini memang masa penggarapan dari pencernaan makanan. Orang menjadi rusak, menjadi banyak penyakit di dalam badannya karena memforsir alat pencernaan di luar kapasitas. Pembebanannya itu berlebih. Syekh Utsaimin rahimahullah sampai mencontohkan, sekarang begini saja. Kalau kamu diberi tugas, satu tugas belum selesai, didatangkan lagi tugas, dikerjakan. Ini belum selesai, dikasih lagi, ditumpuk tugas-tugasnya, maka kamu akan keberatan. Nah, demikian juga lambung itu atau pencernaan itu, belum selesai mencerna yang ini sudah dimasuki, belum selesai mencerna yang ini belum sudah dimasuki lagi, sehingga kamu akan habis hartamu, akan habis waktumu untuk mengurusi bagaimana membeli obat untuk menghancurkan atau membantu pencernaan makanan. Nah, sebenarnya kalau kamu ikuti aturan syar'i, makan itu kalau sudah lapar, sudah selesai proses pencernaan, baru muncul rasa lapar dan kamu makan sepertiga, itu sehat. Dan itu batasan memang yang ditetapkan oleh syariat. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan contoh, sampai ada orang kafir masuk Islam dari hadis ini. Betapa dalam Islam itu ketentuan terhadap kesehatan zahir dan batinnya itu sudah baku. Kemudian dibawakan ayat bahwa kunci kesehatan itu ada di ayat ini, kulu wasrabu wala tusrifu.
silakan kalian makan dan minum, jangan lebih. Lebih itu bagaimana ini tadi? Lebih dari sepertiga. Maka ini hikmah yang diharapkan dari puasa. Wa hifdzu sihatil badan, dan dalam rangka menjaga kesehatan badan. Nah, dan kalau kita data sekarang juga rumah sakit itu mungkin 99% orang yang mengalami penyakit dalam itu disebabkan karena pola makan yang berlebihan. Jarang di sana misalnya karena kurang makan misalnya. Kena penyakit dalam kenapa nih? Kurang makan. Ya, kurang makan itu paling nanti kurang gizi ya. Bitartibi auqatil wajibat, dia akan mudah untuk perhatian pada waktu-waktu yang wajib, disiplin waktunya persiapan azan, waktunya persiapan sholat misalnya. Dia disiplin orangnya. Tapi kalau udah kebanyakan makan, tidak dengar azan, ya udah tidur ya, lelap. Tidurnya lelap, nggak bisa dengar, ibadahnya berat. Nah. Wa irahatu jihazid hidam, dan juga mengistirahatkan proses pencernaan muddatan muayyanatan, dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, yaitu sehari mulai dari terbitnya fajar. Tapi itu bukan istirahatnya dari situ, bukan istirahatnya dari terbitnya fajar, karena kadang orang mau terbit fajar masih makan, ya. Dan dia diproses pencernaan, biasanya orang bilang 8 jam. Kalau selesai makannya jam 4 tambah 8 berarti jam 12 baru selesai, baru istirahat pencernaan makanan. Nah, mestinya ditambah 8 lagi ya. Ditambah lagi. Dari jam 12 nanti jam 6 makan. Nah. Wallahul musta'an. Wabil jumlah, kesimpulannya dari hadis ini, fahikamus siyami azimatun, bahwa hikmah puasa itu sangat besar. Wa fawaiduhu katsiratun, dan faidahnya sangat banyak, sangat dibutuhkan oleh hamba. Wa qad rattaballahu alaihi min jazili thawab, juga Allah menjanjikan dari puasa itu pahala yang besar. Wa azimul ajri, dan agungnya balasan. Malau tasawwarathu nafsun, kalau seseorang itu bisa menggambarkan besarnya pahala puasa, shaimatun, oleh orang yang puasa, latarat farhan, pasti orang itu akan sangat gembira dengan datangnya puasa, itu bergembira. Kenapa orang susah dengan datangnya puasa? Sebabnya apa? Karena tidak paham tentang hikmah puasa. Kata beliau, kalau orang itu ngerti hikmah puasa, dia akan sangat gembira dengan datangnya puasa. Nah, sampai ada kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang Arab, kata penyambutan terhadap datangnya puasa, ahlan, ya, marhaban ya Ramadan. Nah. Wa tamannat, dan orang itu akan berkeinginan antakuna sanatu kulluha Ramadan,
Seseorang berangan-angan atau menginginkan bahwa Ramadan itu diperlakukan selama setahun penuh, bukan hanya sebulan. Nah, kenapa sebulan aja udah berat misalnya? Itu tadi, karena tidak mengerti hikmah-hikmah dari puasa. Wallahu a'lam. Allahumma waffiqna ya Allah, berilah kami taufik littiba'il huda, agar bisa mengikuti petunjuk. Wa jannibna asbabal halak, dan jauhilah kami dari sebab-sebab kebinasaan, wasyaqa, dan kesesatan. Nah, itu dengan tidak melaksanakan puasa atau tidak gembira dengan puasa. Warzuqna al-fiqha fiddin, berilah kami rizki kefakihan dalam agama. Al-fiqhu itu isinya dua, paham dan amal. Kata Syekh Utsaimin, kalau orang itu sekedar paham saja, tidak beramal, itu tidak disebut faqih, namanya qari. Nah, wal wafatu, dan berilah rizki mati ala sunnati khatamin nabiyyin, mati di atas sunnahnya penutup para nabi. Waghfir lana, ampuni kami, wali walidaina, dan juga kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh muslimin. Nah, selesai hadis pertama. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, fi siyami syar'an, tentang puasa. Hadis kedua membahas tentang puasa secara syar'i. Nah, untuk dibedakan dengan yang tidak syar'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adama yudha'afu, semua amalan Bani Adam dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan minimal pahalanya 10. Ila sab'ami'ati di'fin, dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Nah, itu kalau amalan. Kalau niat itu tidak sampai ini 100. Biasanya dia niat beramal kebaikan tapi tidak melaksanakan. Ini yang dibahas oleh Rasul, amalan. Nah, qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, dia tahan syahwatnya. Wa ta'amahu, dan dia tinggalkan makan. Min ajli, karena aku. Nah, al haditsu muttafaqun alaih. Al haditsu, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hadis ini dalla ala makna siyami syar'i. Hadis ini menerangkan tentang puasa secara syar'i. Bagaimana puasa secara syar'i? Wa huwa al-imsaku anit ta'am. Puasa secara syar'i adalah menahan diri dari makan, wasyarab, wasyahwata, wasyahwati, dan syahwat. Menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan sekedar diet misalnya, atau gak dapat makanan, atau gak punya makanan. Seharian aku gak makan, kenapa? Gak ada yang mau dimakan. Gak minum juga, iya.
Itu belum tentu puasa ya. Puasa itu ya harus ini, ada apa? Ta'abbudan lillah. Wastijabatan li amrihi, dan dalam rangka menyambut, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa musari'atan liridahu, dan dalam rangka bersegera untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara syar'i tadi, meninggalkan makan, minum, syahwat dalam rangka ibadah kepada Allah, juga dalam rangka ini istijabah, musara'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah, min ajli, karenaku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makan, wa syarabahu, minum, wa syahwatahu, dan dia tinggalkan syahwat, min ajli, dalam rangka atau karena aku. Nah, wal muradu bisyahwah, yang dimaukan dengan syahwat al jima'u, adalah jima'. Wa yahtamilu annal murad jami'asy syahwat, juga bisa diartikan syahwat itu semua syahwat. Mencium misalnya, ya syahwat, kita insyaallah paham. Artinya lebih luas dari sekedar apa? Jima'. Nah, maka di sini kalau lebih luas dari jima', makna syahwat itu, kalau jima ini yang punya istri. Kalau yang lebih luas berarti seluruh yang tidak punya istri juga kena. Nah, misalnya memandang karena syahwat, nah, itu kan haram ya, memandang lawan jenis atau memandang amrod. Amrod itu laki yang belum ada jenggotnya, itu amrod karena syahwat. Nah, itu juga syahwat namanya, dan itu diharamkan. Makanya ulama dulu tidak mau berjalan dengan amrod. Amrodnya taruh belakang. Nah, karena amrod itu masih tidak ada jenggotnya, masih mulus, hampir serupa dengan apa? Wanita. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, inda Ibnu Huzaimah, dari Ibnu Huzaimah, yada'u ta'ama, dia tinggalkan makan, min ajli, karena aku. Wa yada'u syaraba min ajli, dia tinggalkan minum karenaku. Wa yada'u ladzatihi min ajli, dia tinggalkan kelezatan karena aku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dan dia tinggalkan istrinya karena aku. Wa qad dallal Qur'anul Karim ala zamanis siyam, Al-Quran telah menjelaskan tentang masa pelaksanaan puasa, ya tadi meninggalkan makan, minum, syahwat. Itu diterangkan oleh Allah masanya dalam firman-Nya, kulu washrabu, makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadha minal khaytil aswadi minal fajri, sampai jelas bagimu benang putih dari benang merah, dari benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya sampai jelas fajar. Tsumma atimu siyama, kemudian sempurnakan atau lanjutkan puasa, ilal lail, sampai malam. Malam itu mulai dari tenggelamnya bundaran atasnya matahari. Walaupun cahayanya masih terang, kalau bundarannya sudah jatuh, itu sudah masuk malam. Fa'abahallahu ta'ala, maka Allah membolehkan di ayat ini
al-akala wasyaraba ila tulu'il fajri. Allah membolehkan makan minum sampai terbit fajar. Summa amara bi itmami siyam ilal lail, kemudian Allah perintahkan menyempurnakan puasa sampai malam. Wa hadza ma'nahu, ini maknanya tarkul akali wasyarabi fi hadzal waqti, bahwa meninggalkan makan dan minum itu di sini, di waktu ini. Wa huwa ma baina tulu'il fajri wal lail, yaitu dari terbitnya fajar sampai datangnya malam. Wal muradu bil akali, dan yang dimaksud dengan makan wasyarab dan minum adalah isalut ta'am awis syarab, sampainya makanan dan minuman ilal jauh, ke kerongkongan atau tenggorokan, min tariqil fam, dari jalan mulut, awil amf, atau dari hidung. Dimakan itu enggak harus dari mulut. Ayang kana naul makuli wal masrubi, makanan apa saja atau minuman apa saja. Nah, tidak ada batasan. Nah, wa amal hukonu at-tibbiyah, adapun suntik pengobatan, bukan narkoba ya. Allati tutalil marid, yang disuntikkan pada orang sakit. Antarikil warid, dari jalan urat, awil adol atau otot. Waqat takunu litadawi, ada kalanya itu untuk pengobatan. Waqat takunu lil godai, ada kalanya untuk sebagai makanan, nutrisi, sebagai pengganti makanan. Suntik itu macam dua kata beliau, ada untuk obat, ada untuk makan. Kalau infus itu untuk apa? Obat atau makan? Makan ya. Fahiya maudi'u khilafin, maka suntik itu merupakan tentang perkara yang diperselisihkan baina ahli ilmi, di kalangan para ulama. Faminhum man yara annaha mufattiratun mutlaqan, ada ulama yang mengatakan semuanya batal, apakah untuk pengobatan atau untuk pengganti makanan. Wa minhum, dan diantara ulama, man yufassilu, ada yang merinci. Nah, fa in akharaha as-shaimu, kalau orang puasa itu menunda ilal lail, sampai malam, fahuwa ahwatun, maka itu lebih hati-hati. Disuntiknya nanti aja, bukan, itu lebih hati-hati kata beliau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, da'ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, menuju perkara yang tidak meragukan, itu yang yakin. Kalau sudah maghrib kan tidak ada yang mau diragukan lagi. Juga berdasarkan hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqas subuhati, barang siapa meninggalkan yang subuhat. Subuhat itu belum jelas ya, antara halal dan haram. Faqad istabro'a lidinihi, berarti dia telah menjaga agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya.
Wa man ihtaja ila syai'in min dzalik, tapi kalau sangat butuh untuk disuntik ya, fal ghalibu annahu maridun yubahu lahu alfitru. Kalau memang dia mendesak untuk disuntik dan sangat butuh, maka itu orang sakit yang memang apa? Boleh untuk berbuka. Ya. Jadi dia disuntik enggak masalah, dia memang enggak puasa. Yang masalah ini orang yang puasa disuntik. Nah, maka kesimpulannya apa tadi? Disuntik itu ada dua, ada pengobatan, ada pengganti makanan. Tapi khilaf para ulama, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, untuk hati-hatinya ditunggu sampai malam, keluar dari khilaf. Kalau gak bisa nunggu, ya dia memang orang yang boleh untuk berbuka. Tidak apa-apa, dia gak puasa. Wa ammal huknati at-tibbiyah al-musahhilah. Adapun kalau suntik itu sifatnya musahhilah. Musahhil itu pelancar atau mempermudah. Fal azharu annaha la tufattiru. Yang demikian itu tidak membatalkan. Dia annaha la tagoddi, karena dia bukan untuk sebagai makanan dan bukan untuk sebagai nutrisi. Bal tastafrahu ma fil batan, bahkan itu hanya untuk membersihkan atau mengosongkan apa yang ada di dalam perut. Misalnya perutnya kembung, isinya apa? Gas. Kemudian diberi apa? Semprot atau alat atau obat yang untuk menghilangkan gas itu. Tapi jangan obat kapsul yang dimakan atau diminum, berupa misalnya sirup atau kapsul atau pil. Wala yuftiru saimu bistimali dawair rabwi wa dhiqin nafas. Maka tidak batal orang puasa itu menggunakan obat ar-ribwi, ini sesak, obat sesak. Nah, kalau sekarang itu ada yang susah nafas, ini disedot di hidungnya ya, itu kan masuk ke tenggorokan misalnya, yang disedot di hidung. Wa huwa al-ghaz al-bukhah, yaitu gas. Nah, ghaz itu maksudnya gas. Alal azhar min qauli ahli ilmi, yang jelas dari pendapat ulama itu, kalau ini gas, li'annahu yatabakharu, karena itu hanya untuk pengasapan. Yatabakhar itu mengasap. Wala yasilu ilal ma'idah, dan tidak sampai ke lambung. Bal ilar ra'taini antarikil kisbati al-hawaiyah. Sampainya gas tadi itu ke paru-paru. Ini kan juga masuk perut ya. Tapi itu bukan kemana? Ke lambung. Itu kemana? Ke paru-paru. Falaisa aklan wala surban. Itu bukan termasuk apa? Makan, dan bukan termasuk minum. Dan mungkin juga bisa pakai apa? Selang ya. Dari hidung kemana? Ke paru-paru. Tapi itu berupa apa? Gas. Walau furida usuli syai'in minhu ilal ma'iddah fahuwa qalilun masyukun fi. Kalau dimungkinkan atau diperkirakan itu bisa ada sesuatu yang masuk ke lambung,
maka itu sedikit kata beliau. Sedikit sekali kemungkinannya bisa masuk lambung. Nah, dan masuk pun masih diragukan. Wa qiyasuhu, dan bisa dikias masalah ini. Masalah apa? Suntik atau pengobatan terhadap sesak nafas. Karena itu sifatnya itu gas atau pengasapan. Sama dengan hukum atau bisa dikias masalah ini alal madmadati, kepada hukum berkumur, wasiwak dan siwak, gosok gigi. Itu kiasun wadihun, ini kias yang jelas. Nah, karena oleh Rasul dikatakan oleh Rasul bali ya fil madmadah wal istinsyak, dikuatkan kalau kamu berkumur dan menghirup air ke hidung itu dikuatkan, kecuali orang yang puasa. Karena kalau puasa itu dikeraskan berkumurnya dan menghirup air ke hidung, itu tadi ini bisa ada kemungkinan nanti air masuk ke tenggorokan atau sampai ke lambung. Sama dengan ini. Kalau ini memang jelas gas itu masuk ke paru-paru, itu tidak batal. Wala yuftiru, dan juga tidak batal, karena ini hadis membahas tentang puasa yang syar'i, ya. Bil kuhli, orang pakai celak. Wal kutrati fil ain, pakai tetes mata. Tetes mata tidak batal. Sawaun wajada ta'ma dzalika, apakah bisa dirasakan air tetes matanya itu terasa di mulut misalnya, atau fi hilqihi am lam yajid, di kerongkongannya terasa, apa tetes mata tadi terasa sampai di kerongkongan, maka kata beliau itu tidak batal. Amal kutratul anf, adapun kalau tetes hidung, fa innaha tufattiru, kalau tetes hidung itu batal. Idza wasalat, kalau sampai tetes hidung itu ilal maidah, ke lambung, awil hilq, atau sampai ke kerongkongan. Nah, tetes hidung. Yang enggak batal tadi apa? Tetes mata. Li'annal anfa, karena hidung, manfadzun yasilul maidah, karena hidung itu merupakan selang yang sampai ke lambung, atau lubang yang sampai ke lambung. Dan juga berdasarkan hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu marfu, wa baligh fil istinsyak, kuatkan kalau istinsyak itu menghirup air ke hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa, karena hidung itu tadi saluran yang sampai ke lambung. Allahumma faqihna, ya Allah berilah kami kefakihan fi dinina, dalam agama kami. Warzuqna, dan berilah kami rizki al-amalu atau al-amala bihi, untuk bisa mengamalkan agama. Wal istiqomah alaihi, berilah kami apa? Istiqomah di atas agama kami. Wa yassirna, dan mudahkan kami lil yusra, pada perkara yang mudah. Wa jannibna al usra, dan jauhkan dari kami kesusahan atau kesulitan. Wa ufir lana, dan ampuni kami fil akhirati wal ula, baik di akhirat maupun di dunia. Wali walidaina, dan juga
untuk kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Sampai sini kita selesai pembahasan hadis yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.